Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sandra Fazi dengan NIM 125144131. Di sini saya membuat video pembelajaran pada kuliah sistem operasi dengan materi CPU scheduling dengan dosen pengampu Bapak Ilham Firman Asari SKMT. Baik, di sini langsung saja saya masuk ke materi. Seperti yang telah kita pelajarin yang setelah kita pelajarin kemarin, di sini CPU scheduling itu ada 5, ada FIFO, SCF, STCF, RR, dan MLFQ. Untuk FIFO sendiri itu first in first out, SCF itu shortest job first, untuk STCF itu shortest apa ya Pak? Nanti kita bahas lebih lanjut di materi yang kita akan bahas kali ini. Oke, yang pertama di sini telah ditetapin dari sananya untuk video kali ini. Untuk video kali ini itu menggunakan 5 NIM terakhir dari saya, yaitu 4.31. Jadi untuk prosesnya di sini terbagi di P1, P2, P3, P4, P5. Dan NIM saya dipakai 40131. Dan NIM di sini dipakai untuk di-convert menjadi burst time. Dan sebelum NIM ini menjadi burst time itu ditambahkan dengan angka yang telah ditentukan dari PDF sebelumnya. Di sini untuk P1 itu ditetapkan yang ditambahkan dengan 1, P2 ditambahkan dengan 2, P3 ditambahkan dengan 3, P4 ditambahkan dengan 1, P5 ditambahkan dengan 2. Jadi untuk burst time-nya kita mendapatkan P1 itu 5, P2 itu 2, 4, dan 3, P5. Level time-nya juga telah ditetapkan di PDF-nya. Di sini ditetapkan menjadi 0, 1, 2, 3, dan 6. Jadi kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada masuk ke algoritma pertama, yaitu FIFO, yaitu first in first out. Jadi FIFO ini proses yang datang lebih dulu, itulah yang akan dijalankan lebih dahulu. Proses yang datang lebih dulu akan dijalankan lebih dulu. Maksudnya itu seperti ini. Langsung saja kita ke contohnya. Di sini ada Gantt chart yang telah saya buat. Di sini di Gantt chart dijalankan terlebih dahulu itu P1. Kenapa P1? Karena arrival time-nya, karena sesuai dengan judul algoritma itu first in first out, dia yang keluar masuk, dia juga yang keluar. Nah, maksudnya di sini untuk di algoritmanya itu diimplementasikannya P1 itu arrival time 0 milisecond. Jadi dia datang di milisecond ke 0, di 0 detik. Jadi dia datang pertama, dia duluan yang masuk. Terus sesuai dengan nama algoritmanya itu first in, dia juga yang masuk pertama, dan juga dia yang keluar pertama. Jadi setelah dia masuk, dia langsung diselesaikan untuk habiskan burst time-nya berjumlah 5. Jadi di sini P1 langsung menghabiskan 0 sampai 5 milisecond. Jadi tidak dipotong, tidak disela, tidak bagaimana. Selanjutnya yaitu masuk ke, kita lihat lagi arrival time mana yang lebih dulu. Di sini ada P2 itu 1 setelah P1 berarti. Jadi P2 jalankan setelah P1 dan langsung dihabiskan burst time 2, 5 tambah 2 itu 7. Begitupun seterusnya untuk P3 itu arrival time 2, jadi dijalankan setelah P2, lalu P4, lalu P5, dan akhirnya selesai semuanya di detik ke-18. Lalu kita mencari, setelah dapat selesai Gantt chart-nya, lalu kita mencari turnaround time-nya itu gimana sih. Nah, untuk turnaround time itu rumusnya adalah waktu selesai dilayani dikurangi dengan arrival time. Gimana sih contohnya? Jadi begini, untuk turnaround time itu di P1 ya, di P1 itu waktu selesai dilayaninya itu
millisecond kelima. Nah, di millisecond kelima ini dikurangi dengan arrival time. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Dapatlah turnaround time-nya 5. Untuk contoh yang lain itu ada misal P4, kita ambil P4 di sini. P4 itu selesai dilayaninya di 15 millisecond. 15 millisecond itu dikurangi dengan arrival time-nya itu 3. Jadi 15 dikurang 3 itu merupakan turnaround time 12. Gitu ya teman-teman. Lalu untuk response time tidak jauh berbeda dengan turnaround time. Rumusnya untuk response time itu adalah waktu mulai dilayani dikurangi dengan arrival time. Hanya berbeda waktu mulai dilayani dan waktu selesai dilayani. Nah, untuk response times itu di sini contohnya ada P1, yaitu mulai dilayani di millisecond ke 0. Jadi dari millisecond ke 0 lalu dikurangi dengan arrival time-nya 0, jadi sama-sama 0. Jadi response time-nya kita mendapat 0. Untuk contoh yang lain kita bisa mengambil P5 misalnya. P5 ini mulai dilayaninya itu di millisecond ke-15. Nah, millisecond 15 lalu dikurangi dengan arrival time-nya itu P5 itu ada di 6 millisecond. Jadi 15 dikurang 6 itu 9. Seperti itu ya teman-teman. Untuk average turnaround time atau rata-rata turnaround time itu kita bisa jumlahkan semua P1 sampai P5 diberikan dengan 5 menghasilkan 8,8. Dan response times average response times itu dijumlahkan semua ini lalu dari 5 mendapatkan 5,2. Dan untuk minus di Vivo ini pada case kali ini ya, waktu P5 itu menunggu 9 millisecond, jadi butuh waktu yang cukup lama untuk mengantri tanpa bergantian, tanpa apa ya teman-teman. Untuk di case ini dia menunggu 9 millisecond, dimana kalau nanti misalnya P2 kita ganti burst time-nya itu 15 millisecond gitu atau 30 millisecond gitu. Jadi waktu menunggunya lebih lama lagi yang setelah lainnya. Baik, untuk Vivo sudah cukup sepertinya. Lanjut kita ke SJF. SJF atau Shortest Job First. SJF itu algoritma yang mendahulukan burst time yang terkecil terlebih dahulu teman-teman. Nah, walaupun dia mendahulukan burst time yang terkecil, tapi di sini tetap memperhatikan dulu arrival time-nya itu siapa dulu yang tiba, teman-teman. Jadi kita bisa langsung masuk ke Gantt chart-nya di sini. Yang pertama jalankan itu tetap P1 karena dia arrival time-nya 0. Dia datang di millisecond ke 0, dia datang duluan. Karena P1 ini datangnya duluan, langsunglah dia menjalankan burst time-nya, menjalankan prosesnya, melalui prosesnya. Untuk SJF ini, untuk SJF ya, itu burst time-nya langsung dihabiskan, langsung diselesaikan semua ya teman-teman. Jadi P1 itu karena dia datang di arrival time-nya 0 millisecond, dia langsung dijalankan pertama dan bisa langsung burst time-nya itu 5 millisecond teman-teman. Selanjutnya setelah P1 masuklah P2 dengan arrival time 2. Nah, dia di antara dia kan sudah di 5 millisecond. Kita lihat dulu dari sini sampai sini, sampai mana dia millisecond. 5 millisecond. Ternyata sampai P4 itu sudah bisa masuk sebenarnya teman-teman. Tapi kita lihat lagi burst time-nya yang paling kecil di antara 3 ini itu adalah P2 ya. Jadi P2 itu burst time-nya 2. Jadi P2 tersebutlah yang dijalankan terlebih dahulu setelah P1. Jadi 5 tambah 2 sama 7. Oke, selanjutnya di sini ada P5. Kenapa P5? Baik lagi seperti yang tadi. Kenapa dia P5? Karena dia di sini telah mencapai 7 millisecond waktu menggunakan waktu penggunaannya atau prosesnya. Nah, di sini kita lihat lagi arrival time-nya. Arrival time dari seluruh proses ini, P5 itu sudah masuk di millisecond ke-6, sudah masuk di sini. Jadi dia sudah bisa masuk ya teman-teman, tapi dia menyelesaikan P2 dulu. Nah, kenapa di sini P5? Karena dari perbandingan 3 ini, 3 proses ini, P3, P4, P5, yang paling kecil burst time-nya itu adalah P5, yaitu 3 millisecond. Jadilah yang dijalankan terlebih dahulu itu P5 yang
dengan burst time itu 3. Jadi 7 ditambah 3 adalah 10 milisecond. Lanjut ke proses selanjutnya. Kenapa di sini P3 dulu bukan P4 padahal burst time sama-sama 4? Karena ini dilihat dari arrival time-nya, siapa yang datang lebih dahulu. Nah, kalau dia burst time sama-sama besar, kita lihat dari arrival time-nya siapa yang datang lebih dulu, yaitu P3. Jadi kita di sini langsung menjalankan P3 10 tambah 4 14, dan terakhir dijalankan P4 itu 4 ditambah 4 14 tambah 4 itu 18. Untuk turnaround time-nya sama seperti sebelumnya, waktu selesai dikurangi dengan waktu arrival time. Seperti misal P3 ini, P3 itu waktu saja adalah 14 milisecond, dikurangi dengan arrival time 2, turnaround time mendapatkan 12 milisecond. Untuk response time sama saja, di sini misal P4 tadi, P4 itu waktu responsnya waktu mulai dari 14 milisecond dikurangi dengan 3 milisecond menjadi 11 milisecond. Itu average turnaround time di SJF shortest job first ini kita mendapatkan 8,4, dan average response times untuk SJF ini mendapat 4,8. Di sini kita bisa lihat perbandingan dari yang SJF dan Vivo. SJF ini rata-rata turnaround time dan response time itu lebih kecil daripada Vivo ya teman-teman. Baiklah, kita lanjut ke STCF. Nah, di sini ada STCF atau shortest time completion first. Kasih STCF ya. Harusnya shortest time completion first. Proses SJF preemptif atau proses bisa disela oleh waktu sisa yang lebih pendek. Proses SJF preemptif. Nah, STCF ini sama saja sebenarnya dengan SJF, tapi dia preemptif, yaitu bisa disela. Maksudnya itu SJF tapi bisa disela. Nah, kenapa dia sama dengan SJF? Sebenarnya dia sama-sama melihat burst time-nya yang paling kecil terlebih dahulu, tetapi dia memotong jikalau dia menyela jikalau dia telah tiba. Enggak seperti SJF tadi, dia langsung menyelesaikan dulu burst time-nya sampai habis. Kalau di sini, kalau dia sudah datang, maka disela kalau burst time-nya itu lebih kecil atau waktu sisa ya pokoknya, atau burst time-nya itu lebih kecil, waktu penggunaan CPU itu lebih kecil. Jadi kita langsung masuk saja ke chart-nya. Di sini langsung saja ada P1. Kenapa P1? Karena seperti sebelumnya, yaitu arrival time-nya 0 milisecond. Jadi datang paling duluan, baru nanti disusul dengan P2 dengan arrival time 1. Nah, di sini P1 itu menggunakan 1 milisecond saja. Kenapa hanya 1 milisecond? Karena setelah dia memproses, dia menjalankan 1 milisecond, langsunglah disela dengan P2 yang telah datang di milisecond ke-1. Nah, kenapa langsung disela? Karena dia sudah datang, dan dicek di sini burst time itu yang lebih kecil daripada P1 ya teman-teman. Jadi dia langsung disela. Dia setelah menggunakan 1, dia menyimpan burst time-nya sekarang menjadi 4. P1 sekarang burst time-nya adalah 4. Untuk P2 dia langsung dihabisin karena dia memang burst time paling kecil. Ya, karena memang burst time paling kecil, jadi langsung dihabiskan saja sekaligus. Kemudian setelah P2 masuk lagi P1. Kenapa P1 bukan P3? Walaupun dia sudah masuk di arrival, sudah masuk di detik ketiga, karena di sini P1 tadi sama-sama 4, jadinya sama-sama 4 dengan P3 ini. P3 juga 4 burst time-nya, P1 juga masih sisa 4. Kenapa P4? Karena dia tadi datang terlebih dahulu ya teman-teman. Tetap datang terlebih dahulu, jadi dia menghabiskan dulu P1-nya di sini hingga habis menggunakan 4 burst time-nya. Jadi 4 ditambah 3 itu adalah 7. Setelah P1 selesai di 7 milisecond, kenapa tidak P3 atau P4? Kenapa dia langsung P5? Nah, kita kembali lagi seperti tadi, kita lihat lagi arrival time-nya. Di sini sudah dijalankan 7 milisecond,
7 milidetik. Nah, arrival time-nya P5 sudah masuk, dia di 6 milisecond. Karena P5 sudah masuk, kita dicek lagi di sini burst time-nya antara P3, P4 dan P5. Jadi di sini yang paling kecil itu adalah P5 burst time-nya. Jadi yang dijalankan terlebih dahulu adalah P5 sesuai dengan aturan. Nah, jadi di sini 7 ditambah 3 dari P5 sama dengan 10. Lalu sama seperti tadi, karena ini datang lebih dulu P3-nya P4. Jadi P3 terlebih dulu, 10 tambah 4 14. Jalankan lagi P4 itu 4 bersama 14 tambah 4 adalah 14. Untuk turnaround dan response time sama seperti yang tadi. Misal di 14 ini P4 ini turnaround waktu selesainya itu adalah 18 milisecond, dikurangi dengan 3 adalah 15 milisecond. Untuk response time juga tetap sama seperti yang tadi. Di sini ada P2 itu dimulai dari 1 milisecond, dikurangi dengan response time di 1 milisecond. Untuk average turnaround time dan response time bisa dibilang lebih kecil lagi dari SDR tadi ya. Oke, lanjut ke selanjutnya itu RR atau round robin. Di sini kita menggunakan time quantumnya 3 milisecond. Apa itu time quantum? Nah, time quantum ini digunakan untuk pembagian waktunya agar lebih merata ya teman-teman. Jadi lebih adil untuk semua proses. Jadi setelah proses telah dilaksanakan, telah memproses 3 milisecond, akan bergantian dengan proses yang selanjutnya. Misal di sini ada P1, dia telah menggunakan 3 milisecond, langsung lanjut ke P2 ya teman-teman, langsung memproses P2, lalu memproses P3, P4, P1 lagi, P5, P3, P4. Oke, kita bahas di sini chartnya. Yang pertama ada P1, seperti biasa karena di arrival time-nya dia datang duluan, dia datang di 0 milisecond, dia langsung menggunakan 3 time quantum, dia menggunakan 3 burst time-nya langsung 0 sampai 3. Jadi sisa untuk P1 ini masih sisa 2 teman-teman. Lanjut, nah P1 kita simpan masuk antrian ke selanjutnya. Nah, lanjut ada P2 ini yang di arrival time ke 1, jadi dia langsung dijalankan 2. Karena burst time cuma 2, jadi langsung dihabiskan di sini. Jadi 3 tambah 2 itu adalah 5. Lanjutkan dengan P3 yang datang di arrival time 2. Lalu P2, lalu menggunakan time quantumnya 3. Jadi 5 tambah 3 adalah 8. Lanjut di sini di sini ada P4 dijalankan terlebih dahulu karena di arrival time-nya 3, dia sudah muncul waktu dia di sini. Jadi dia bisa menggunakan dia menjalankan memproses setelah P3 jadi P4 di sini. 8 tambah 3 itu 11, misalkan 1 burst time di sini. Lah, lanjut di sini ada P1 terlebih dahulu bukan P5. Kenapa P1 dulu bukan P5? Karena yang dari saya pelajari, dari saya membaca dari dari saya pelajarin, saya pahamin ya, itu P1 tadi selesai di milisecond ketiga. Nah, habis di milisecond ketiga ini P4 itu masuk. Jadi habis P1 itu arrival time-nya P2 ngantri, di milidetik kedua ini P3 ngantri, di milidetik ketiga itu P4 ngantri. Nah, jadi P2, P3, P4 itu ngantri waktu P1 ini berjalan. Nah, sudah selesai dia dilayani, sudah selesai dia memproses, dia masuk lagi ke antrian setelah P4. Karena di milidetik ke-3 OTW ke-4 P5 ini belum masuk, jadi dia P1 ini ngantri terlebih dahulu ke P4. Nah, P5 ini masuknya di sini teman-teman, mulai munculnya di sini karena dia di milidetik ke-6. Jadi dia yang ngantri duluan adalah P1, jadi dia di P1 terlebih dahulu nih.
Oke, seperti itu kurang lebih. Jadi di sini V1 tadi karena memang sisa 2, jadi 11 ditambah 2 itu 13. Baru masuklah P5. P5 yang berjumlah 3 pas dengan time quantumnya, jadi 13 tambah 3 itu 16. Lalu P3 itu sisa 1 dari sini tadi, jadi 16 tambah 17. Lalu ada P4 itu adalah 8. Di sini di sini P4 ada sisa 1, jadi 17 tambah 1 adalah 18. Untuk turnaround dan response time itu sama seperti yang sebelumnya teman-teman, dan average di sini untuk turnaround time-nya rata-ratanya itu cukup tinggi di 11,4 ya teman-teman. Kenapa cukup tinggi? Karena di sini dia itu bagi-bagi waktu lah gitu. Jadi turnaround jadi waktu selesainya itu cukup lama ya teman-teman. Jadi makanya tiba-tiba meroket gitu dari yang sebelumnya dia rata-rata ada 8 atau 4 dan seperti itu. Tetapi di sini average response time-nya itu malah lebih kecil teman-teman, karena ada dibagi-bagi time quantumnya sama dengan 3 tadi. Jadi response time jadi layan itu jadi lebih cepat karena dibagi-bagi. Untuk P1 ini hanya 3 milisekund terlebih dahulu, lalu P2 jalanin, lalu P3, P4 kan begitu terus teman-teman. Jadi dia average untuk response time-nya bisa jadi lebih kecil. Jadi perbandingan untuk keempat algoritma tersebut, FIFO, SJF, SCCF, dan RR. Di sini dilihat dari rata-rata turnaround time-nya, yang paling kecil itu ada di STCF ya teman-teman. Untuk round robin di sini dia melonjak tinggi teman-teman. Karena itu tadi, karena dia dibagi-bagi, jadi waktu selesainya itu lebih lama memang. Overhead ini apa istilahnya. Terus ada average response time. Response time-nya ini paling kecil ada di round robin. Dia emang terbaik untuk masalah response time karena tadi seperti yang dibahas, karena dia dibagi-bagi setiap 3 milisekund. Jadi dia nggak perlu menunggu P1 menghabiskan dulu burst time-nya itu 5, menghabiskan dulu 5 milisekund baru jalankan P2 dan sejenisnya. Baiklah, di sini bisa dilihat diagram-diagramnya di sini. FIFO, SJF, SCCF itu di sini mulai menurun ke SCCF, tapi di round robinnya naik menjadi 11,4. Untuk average-nya semakin menurun, dan paling baik itu ada di round robin untuk response time. Ini tadi yang pertanyaan sudah saya jawab tadi, algoritma yang terbaik untuk minimalkan turnaround time. Untuk turnaround time itu ada di STCF, dia ada di average atau rata-rata itu di 8 milisekund. Teman-teman, ada di 8. Dia mempersiapkan proses paling cepat selesai. Jadi dia tuh yang burst time paling cepat selesai, paling kecil, itulah yang dijalankan, yang diselesaikan terlebih dahulu. Makanya dia mendapatkan turnaround time average-nya itu menjadi lebih kecil. Dan selanjutnya ada di algoritma mana yang terbaik untuk sistem interaktif, ya sekarang response time. Jadi response time kita bisa lihat seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu ada di round robin dengan rata-rata itu ada 3,4. Karena itu tadi time quantumnya sama dengan 3, jadi dia tidak perlu menunggu P1 menyelesaikan 5 burst time terlebih dahulu baru dia menjalankan, dan begitu pun seterusnya. Nah, untuk trade off-nya tunjukkan minimal 1 trade off dari hasil perhitungan. Di sini kita ada trade off round robin dan SCF. Di sini round robin kelebihannya respons yang lebih cepat untuk semua proses, namun kekurangannya proses selesainya lebih lama dan waktunya lebih lama. Lalu di sini dengan SCF kebaikannya itu plusnya prosesnya selesai lebih cepat, namun responsnya tergantung pada ukuran burst time-nya. Baik teman, terus di sini kita ada MLFQ, multi level multi level frekuensi atau apa ya, multi level ini Q gitu. Terus di sini ada algoritma yang menggunakan beberapa MLFQ ini adalah algoritma yang menggunakan beberapa level antrian.
dengan prioritas berbeda. Nah, di sini yang setelah saya buat di sini seperti ya apa sih namanya, tabel sebelumnya, data sebelumnya ada tetap di arrival time-nya 0, 1, 2, 3, 6 dan bersama 5, 2, 4, 4, 3. Ini MLFT nya kita buat P1. Kenapa dia bagi 3 seperti ini? Karena Q3 itu adalah proses yang paling tinggi lah tingkatannya, kemudian tingkatan kedua itu ada Q2, lalu tingkatan yang terakhir itu ada Q1. Di sini P1 dijalankan terlebih dahulu menggunakan 2 milisecond. Setelah dia menjalankan 2 milisecond, dia menyimpan lagi 3-nya, menyimpan 3, sisa 3, lalu jalankan P2 itu tadi burst time itu adalah 2, jadi 2 tambah 2 itu adalah 4 ya teman-teman. Jadi P2 ini telah habis. P3 itu dijalankan di Q3 karena prioritas paling pertama, paling tinggi, itu menggunakan 2 milisecond. P3 tadi memiliki burst time-nya 4 ya teman-teman. 4, jadi di sini P3 itu menggunakan ada 4 burst time, menggunakan 2 milisecond terlebih dahulu. Jadi 4 tambah 2 itu 6, sama seperti P3, burst time-nya 4, 6 ditambah 2 itu 8. Jadi P3 dan P4 itu masih menyisakan, sama-sama menyisakan 2 milisecond. Nah, untuk P5 juga sama, dia itu mempunyai 3 burst time, 3 milisecond burst time. Dia menggunakan 2 milisecond, 8 ditambah 10, jadi misalkan sisa 1 milisecond. Nah, kenapa turun di sini? Karena jatah untuk prioritas paling tinggi itu telah habis ya teman-teman di Q3. Jadi dia turun ke bawah ke Q2 yang dimana jatah untuk menggunakan sipilnya itu lebih besar gitu, jadi 5 milisecond teman-teman. Di sini setelah selesai semua itu P1 dijalankan kembali ke sini. Jadi karena tadi P1 itu menyisakan 3, karena di sini maksimal adalah 5, jadi bisa langsung menggunakan 3 milisecond di sini, jadi 10 tambah 3 itu 13. Lalu P1 telah habis, jadi P2 tadi sudah habis, terus ada P3 tadi menyisakan 2 teman-teman. P13 dikurang 2 ditambah 2 adalah 15. Jadi ini belum pakai maksimal, jadi masih cuma pakai 2. Jadi 13 tambah 2 adalah 15. Terus di sini terdapat PB atau priority boost. Nah, priority boost di sini ditetapkan di setiap 15 milisecond. Ini sudah masuk ke milisecond ke-15. Jadi sini set. Nah, priority boost ini apa sih? Nah, priority boost ini adalah semacam dia itu mereset prioritinya, prioritasnya itu direset jadi kembali seperti semula, seperti di awal teman-teman. Maksudnya itu apa sih? Jadi dia Q3 nya ini masih bisa dipakai kembali ya teman-teman. Jadi walaupun P4 tadi masih menyisakan 2, dia nggak menggunakannya nggak di Q2 ya teman-teman, jadi dia bisa menggunakan di Q3 kembali. Jadi untuk P4 tadi 15 misalkan 2 sini tambah 2 itu 17, dan P5 tadi misalkan 1 jadi 17 tambah 1 adalah 18. Untuk priority boost tadi setelah saya jelaskan sedikit apa itu priority boost. Jadi priority boost itu seperti yang dijelaskan adalah mereset prioritasnya itu kembali seperti awal, kembali seperti semula. Jikalau prioritas di Q3 ini telah habis atau Q2 ini telah habis yang mengharuskan memakai Q1, itu jikalau telah melewati priority boost, dia akan kembali prioritasnya seperti semula. Q3 nya bisa digunakan kembali. Terus prioritasnya sini setelah dijelaskan tadi, Q3 ini prioritas paling tinggi teman-teman. Seperti yang saya jelaskan di awal masuk MLFT tadi, Q3 adalah prioritas paling tinggi, namun
kecil, konsekuensinya itu seringnya itu ya teman-teman. Terus ada Q2 di proses dia di prioritas setelah Q3, dia itu prioritasnya masih di bawah Q3 namun masih di atas Q1. Dan untuk Q1 itu paling rendah di antara Q3, Q2, Q1, namun dia kuantumnya paling tinggi, paling besar itu 88%. Terus perpindahan proses baru masuk ke Q3. Nah, proses baru semuanya itu masuk ke Q3 teman-teman. Untuk proses baru, semua proses baru setelah kuantum di Q3 itu habis, barulah dia masuk ke Q2. Kalau dia Q2 telah habis juga dipakai semua, misalnya P1 nya masih menyisakan 8, di sini jadinya 10 sampai 15, lalu nanti disambung jika tidak ada periodibus, dan baru nanti disambung ke Q1 sisa 2 karena ini ada karena di sini ada periodibus. Misal yang permisalan tadi ini masih sisa 2, jadi tetap naik lagi ke atas sisa 2. Jadi seperti itu kurang lebih. Mungkin dari segitu saja penjelasan dari saya materi CPU scheduling pada kali ini. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Kurang lebih segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum.